Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, beredar sebuah rekaman, sebuah video yang mana video itu tentang Habib, yaitu Habib Lutfi, yang sedang mengartikan sebuah ayat, ya, namun dari arti tersebut di dalam memaknainya itu ada kejanggalan, ya. Karena tidak seperti biasa, saudaraku. Kalau masalah betul atau benarnya, ya silahkan pendapat sendiri-sendiri. Namun tidak seperti biasa, saudaraku. Membaca laqad ja'akum rasulun ila akhirih, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Itu dimaknai seperti di pesantren, ya, satu-satu, ya, namun di dalam memaknainya, maknanya menurut saya itu janggal, ya. Saya belum mengatakan salah, tapi janggal. Nah, kalau mau dikatakan salah, ya bisa jadi, saudaraku, karena di dalam memaknai Habib Lutfi itu laqad, ya, laqad itu dimaknai teman-teman ingsun nekaaken itu. Jadi bacaan laqad dimaknai teman-teman ingsun nekaaken. Nah, itu sudah tidak pas, ya. Itu sudah tidak pas. Namun apabila ada alasan lain, ya silahkan. Tapi menurut ataupun yang sering saya dengar ataupun pada waktu saya mengaji, cara memaknai tidak seperti itu. Barangkali ada ilmu baru saya tidak paham, ya, atau ada ilmu yang belum saya pahami, atau ada ilmu yang belum saya pelajari. Saya tidak tahu, saya husnudzon saja. Namun secara umum saya mengatakan bahwa apa yang dibacakan oleh Habib Lutfi di dalam memaknainya atau di dalam mengartikannya salah secara umum, saudaraku. Secara umum, ya. Maka saudaraku, berhati-hatilah di zaman sekarang. Mencari guru itu harus betul-betul berhati-hati. Tidak asal-asalan, karena ketika asal-asalan bahaya. Apalagi kalau punya guru tapi gurunya hanya bermodalkan penampilan atau bermodalkan nama atau bermodalkan gelar. Nah, itu bahaya, saudaraku. Tapi mencari guru ya betul-betul guru yang nyata, guru yang istilahnya betul-betul memiliki ilmu, ya, dan tahu hukum. Bahkan tidak hanya tahu, tapi memang seorang guru itu ya memang sudah iman takwanya tidak diragukan lagi, seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara ulama, ya, yang mana sering dikatakan Habib Lutfi itu katanya kan ulama. Kalau ulama itu tidak hanya alim satu kitab, tapi yang namanya ulama itu betul-betul alim dengan kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuno, kitab-kitab kuning, dan bahkan nahwu sorofnya itu betul-betul paham. Itu ulama, ya. Kalau sekedar menghafal suatu hadis kemudian diceramahkan, itu kalau pendapat saya itu adalah seorang dai. Jadi mengajak seseorang dengan mencantumkan dalilnya, seperti itu. Jadi mengajak kebaikan disertai dengan dalilnya, baik itu hadis ataupun ayat. Nah, itu dakwah namanya. Jadi seorang dai itu belum tentu orang itu alim seluruh kitab, belum tentu, ya. Tapi hanya beberapa hadis atau beberapa ayat yang dihafalkan,
kemudian digunakan untuk mengajak seseorang seperti itu. Dan itu bagus ya. Istilahnya diikuti bagus. Tapi kalau mau belajar ya, kalau mau belajar tentang keilmuan ya tentu harus kepada orang yang ahli ilmu. Ya, kalau orang yang dakwah kalau di zaman sekarang, tapi ya beda dengan orang dakwah di zaman dulu. Kalau orang zaman sekarang itu kalau berbicara dakwah ya hanya karena ajakannya bagus maka ikuti kan gitu. Nah, jadi ada perbedaan ya antara dakwah dengan orang yang betul-betul alim alamah ya. Atau seorang ulama itu ya tetap ilmunya sangat tinggi ya. Bahkan wirangi dan tidak tomak itu kalau ulama. Nah, kalau tomak mengharap pemberian orang lain itu ulama-ulama yang sudah modern atau mungkin bisa disebut ulama palsu ya. Apalagi selalu membangga-banggakan diri, membangga-banggakan nasab, nah itu diragukan keulamaannya gitu. Kalaupun memang nasabnya sangat bagus, tapi tidak dibangga-banggakan saudaraku. Ya, tidak harus disampaikan, tidak harus dicerita-ceritakan. Ya, yang namanya ulama itu ya memahami ilmu, kemudian menyampaikan ilmu. Itu bukan membangga-banggakan nasab, terus mengajak untuk ayo hormati saya. Kalau tidak menghormati karena saya cucu Nabi, maka bahaya buat kamu, celaka buat kamu. Itu bukan itu kalau orang-orang yang ahli ilmu yang sesungguhnya tidak seperti itu. Saya menyampaikan seperti ini supaya berhati-hati saudaraku. Ya, supaya berhati-hati. Nah, karena dalam rangka saya juga berjuang, walaupun berjuangnya kalau saya di desa-desa saudaraku. Jadi perjuangan saya kecil karena lingkupnya lingkungan kecil. Nah, tapi ketika melihat seseorang yang dikatakan ulama, seseorang yang ketika dikatakan kiai, dikatakan syekh, dikatakan habib, dikatakan ini itu, kemudian ternyata jejak langkahnya terekam, bahkan ada rekaman-rekaman yang tidak baik. Nah, itu justru membuat galaunya para pejuang yang ada di desa. Ya, karena pejuang-pejuang yang di lingkup kecil itu justru ya itu sangat sulit untuk mengajak orang-orang awam saudaraku ya. Nah, maka dari itu saudaraku, hati-hatilah ketika mencari guru. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang bergelagak berjuang namun ternyata ada embel-embel lain. Harus berhati-hati. Intinya saudaraku, ketika kita memahami hadis-hadis Nabi ya, walaupun di situ dikatakan tentang dzurriyyah Rasul ya, namun coba pahami dulu hadis-hadis, jangan hanya satu hadis ya. Hadis-hadis yang menyampaikan tentang dzurriyyah nanti akan menemukan suatu keterangan yang ternyata ya, tidak harus membangga-banggakan nasab. Dan ketika menghormati orang bukan berarti karena menghormati istilahnya karena keturunannya, tapi karena memang ilmunya, karena budi pekertinya. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, karena apa? Karena ketika hanya karena keturunan kemudian sangat dibangga-banggakan dan dihormati, bahkan seolah-olah kayak Tuhan-Tuhankan, seolah-olah, bukan menuhankan ya, tapi seolah-olah kayak dituhankan ya, kayak pokoknya dijunjung tinggi, kayak disembah-sembah seolah-olah ya. Nah, itu dengan dalih mencari keberkahan. Nah, itu sebetulnya saudaraku ya seharusnya bukan mendahulukan itunya. Tapi ketika menghormati karena memang betul-betul beliau seorang ulama, beliau ahli ilmu, dan juga apalagi kalau memang betul-betul ulama ya, kalau memang betul-betul ulama, nah, warisan Nabi itu kan ulama. Ulama itu kan termasuk warisannya para nabi seperti itu. Nah, maka saudaraku, kita semua ini tidak hidup di zaman Nabi. Jadi kita tidak pernah tahu ya tentang sosok Nabi. Tapi tahunya ya sejarah-sejarah, dan kita semua ini untuk kenal dengan Nabi, maka kenallah dengan para ulama. Karena apa? Karena ulama itu warisannya para
nabi. Nah, seperti itu. Tapi yang dimaksud ulama itu bagaimana? Yang dimaksud ulama adalah orang-orang yang memang ahli ilmu, orang-orang yang sangat alim, ya, bukan orang yang hanya bisa ceramah saja, hanya bisa ngomong ABC dengan dengan sempurna, atau istilahnya gamblang, cerdas, tidak keceletot, ya. Bukan hanya itu, tapi betul-betul memang alim di dalam babagan keagamaan, dan beliaunya iman dan takwanya tidak diragukan lagi. Nah, maka itulah, jangan sampai ragu dengan ulama seperti itu, karena betul-betul yang namanya ulama, ya, itu insya Allah ketika kita dekat dengan ulama, tentu saja kita akan dicintai oleh Allah, kita dekat dengan surga Allah, seperti itu, ya. Apalagi ada sebuah hadis yang menyampaikan, ya, ketika kita jauh dengan ulama dan ahli fikih, maka ada 3 bencana atau 3 cobaan, ya, yang diberikan kepada orang tersebut, ya. Salah satunya diambil keberkahan dari bekerjanya. Jadi bekerja namun hasilnya tidak ada berkahnya. Kemudian diberikan penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, dan yang terakhir mati tanpa membawa iman. Jadi mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, inilah, maka kita harus teruslah dekat dengan ulama, namun ingat, jangan salah mengatakan ulama, karena sekarang banyak sekali orang yang dikatakan ulama ternyata bukan ulama, orang yang dikatakan bukan ulama ternyata ulama, seperti itu. Jadi terbalik. Jadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Prabu Jayabaya, bahwa zaman wolak-walik sing salah bungah, sing bener keblinger, ya, artinya yang salah itu dijunjung-junjung, yang benar dicaci maki. Nah, ini zaman wolak-walik, di zaman Sengoro atau zaman Kalabendu. Nah, maka saudaraku, berhati-hatilah, ya. Jangan hanya terpancing dengan kata-kata ini keturunan ini keturunan ini. Keturunan siapapun kalau tidak iman takwanya tidak baik, budi pekertinya tidak baik, ya kita harus bisa menyikapi seperti itu, saudaraku. Nah, termasuk kenapa tadi saya di awal judulnya atau yang dibahas awal adalah tentang Habib Lutfi, karena baru saja saya menonton, ya, atau mendengarkan Habib Lutfi yang sedang membaca sebuah ayat, ya. Namun di dalam mengartikan itu ada yang janggal, sehingga saya pengen menyampaikan yang tujuannya untuk berhati-hati, seperti itu, saudaraku. Bukan untuk membenci, karena dengan siapapun kita tidak boleh membenci. Jangan dengan Pak Lutfi, jangankan dengan Pak Rizik, ya. Dengan orang-orang biasa pun kita tidak boleh membenci, saudaraku, ya. Nah, maka bukan ajakan untuk membenci, tapi ajakan untuk berhati-hati. Kalau memang ini menjadi pemicu nantinya akan membenci, itulah kekotoran hati yang ada di hati kalian. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya tentu saja kita harus memandang sesuatu masalah atau memandang sesuatu apapun dari berbagai macam sudut pandang, atau dari berbagai sudut-sudut. Jangan hanya satu sudut saja, sehingga kita tidak hanya menyalahkan, ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini apakah menyalahkan? Bukan menyalahkan total, tapi menyalahkan apa yang dibaca itu di dalam memaknainya menurut pendapat saya salah, menurut pendapat saya. Nah, bukan berarti kalian harus mengikuti pendapat saya, ya, tapi bisa ini sebagai pembanding atau bahan renungan apa yang disampaikan bocah ini, ya, kira-kira bagaimana, seperti itu, ya. Karena ini sekarang zaman-zaman yang penuh dengan topeng, saudaraku. Jadi ada hal sedikit pun harus dibahas, seperti itu. Ya, termasuk saya pun sering dibahas orang, kan, seperti itu.
Nah, itu pun tidak masalah karena memang kalau salah ya tetap salah, kalau benar ya insya Allah walaupun dibahas namanya benar tetap benar seperti itu. Nah, jadi dalam rangka untuk kehati-hatian saudara-saudara kita semuanya, maka saya membuat video ini sebagai bentuk bentuk kecil bahwa saya masih peduli dengan agama, bahwa saya masih peduli dengan saudara-saudara yang maka dari itu saya ikhtiyat atau berhati-hati ya, dan mengajak kepada saudara-saudara untuk selalu berhati-hati karena ini zaman akhir, zaman yang wolak-walik, zaman kolobentu, zaman sengoro. Nah, maka dari itu berhati-hatilah apalagi mencari guru ya, mencari seseorang yang akan dijadikan gurunya untuk membimbing dan lain sebagainya. Maka yang paling inti adalah satu, akhlak atau budi pekerti. Yang kedua, ilmunya memang betul-betul luar biasa. Dan juga termasuk beliau yang dijadikan guru itu adalah iman takwanya tidak diragukan. Itu saja saudaraku. Dan sebetulnya banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi terkadang justru yang dijunjung-junjung malah orang-orang yang terkadang nama baiknya sudah tidak harum, tercoreng, tercemar, dan bukan hanya karena tercemari, tapi memang karena dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akhirnya namanya tercemar. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita juga bisa mendengar atau membaca ataupun nembangake tembang tentang bagaimana cara mencari guru. Dan juga kalau di taklimu ta'lim juga ada keterangan-keterangan tentang bagaimana cara mencari guru seperti itu ya saudaraku. Nah, silahkan di dalam tembang juga ada, di dalam kitab juga ada. Tembangnya itu tembang Jawa. Tembang Jawa itu bukan tembang yang seperti zaman sekarang itu bukan. Jadi tembang yang memang mengandung pendidikan moral atau mengandung pesan yang luar biasa. Contohnya misalnya lamun siro angge guru kaki ami liyo menungso kang nyoto ingkang becik martabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi. Nah, itu salah satunya ya, tembang itu. Nah, bisa dikaji lagi itu tembang karena walaupun itu penyampaian tembang dari leluhur-leluhur kita ya, di zaman dahulu, walaupun bukan berbentuk hadis, namun itu diambil dari atau kesimpulan dari literasi di dalam memahami hadis dan ayat-ayat Al-Quran seperti itu saudaraku. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini. Sekali lagi, ini bukan pengajakan untuk membenci saudara-saudara atau sesama muslim, akan tetapi saya membuat video ini sebagai pengajakan untuk berhati-hati seperti itu. Kenapa saya sebut namanya? Karena banyak sekali orang yang mengatakan ketika tidak disebut namanya katanya jadi bikin fitnah. Maka saya sebut saja namanya, tapi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mohon maaf sekali karena menyebut nama ya, supaya tidak jadi fitnah katanya seperti itu. Artinya saya membahas siapa, ya sebutkan itu namanya. Nah, maka kali ini saya sebutkan namanya. Walaupun sebetulnya harusnya privasi, tapi di zaman modern ini, di zaman sekarang ini, ya, malah katanya kalau tidak disampaikan malah menjadi sebuah fitnah seperti itu. Maka saya sampaikan. Jadi tujuan ini bukan tujuan untuk saling membenci, tapi untuk berhati-hati. Dan mari kita tetap jaga kesatuan dan persatuan kita, dan kita tetap jaga iman dan Islam kita dan ihsan kita. Dan mari kita tetap selalu eling lan waspodo, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.